Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sambisri, Inspektur Kabupaten Pandeglang. Di siang hari ini akan mencoba menyampaikan ide dan gagasan terkait dengan tata kelola persampahan. Sampah di akhir-akhir ini sedang viral, dan ini di semua kabupaten kota, dari mulai kabupaten, provinsi, dan pusat. Tata kelola persampahan sudah jelas diatur dalam undang-undang melalui pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Terus yang kedua adalah Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan sudah diubah dengan Undang-Undang 6 tahun 2023. Yang selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dan yang keempat, ini yang masih baru, adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2024 tentang penyelenggaraan, pengawasan, dan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup. Pada siang ini saya membatasi ide dan gagasan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia. Karena di dalam manajemen strategi itu ada 5M. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia, yang kedua metode, aturan, SOP, dan sebagainya. Yang ketiga adalah money, anggaran. Yang keempat adalah material, sarana dan prasarana, dan yang kelima adalah maintenance. Saya batasi ide dan gagasannya pada saat penyiapan sumber daya manusia. Saya sebagai Inspektur Kabupaten Pandeglang seringkali memantau sampai datang ke tempat pembuangan air sampah, dan hasil wawancara kami dari sisi aspek kualifikasi pendidikan itu belum ada yang memiliki kualifikasi teknik lingkungan. Yang ada adalah jabatan fungsional yang kualifikasinya adalah pendidikan yang umum atau administrasi. Untuk itu pada siang ini saya mengusulkan bahwa pengelolaan sampah itu harus dikelola dengan baik, supaya sampah itu tidak hanya menyehatkan lingkungan, juga akan berdampak kepada nilai-nilai ekonomi. Maka perlu Menpan, RB, Kemendagri, dan Kemenke melakukan terobosan dengan membuka kesempatan penerimaan CPNS atau P3K untuk ditugaskan di TPA seluruh Indonesia yang memiliki kualifikasi akademik teknik sipil dan yang sejenisnya, supaya TPA di seluruh Indonesia juga tidak kena sanksi administrasi oleh kementerian. Dan ini perlu ada terobosan, karena setiap kabupaten kota atau provinsi memiliki keterbatasan anggaran. Maka perlu peran pusat mengalokasikan anggaran untuk penyiapan sumber daya manusia untuk pengelola TPA seluruh Indonesia. Bila perlu, memang ini perintah langsung dari Bapak Presiden kepada Kementerian Lingkungan Hidup, kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian terkait tentang penyiapan sumber daya manusia atau personil di bidang teknik lingkungan atau persampahan, supaya pengelolaan sampah ini berdampak positif. Jangan sampai Indonesia negatif di dunia karena pengelolaan sampah yang tidak baik, benar, efektif, efisien, dan akuntabel. Demikian ide dan gagasan ini. Kesimpulan saya adalah pemerintah pusat perlu mengalokasikan anggaran, pemerintah provinsi juga sama, pemerintah kabupaten kota juga sama mengalokasikan anggaran. Namun bagi pemerintah kabupaten kota yang anggarannya terbatas, perlu pemerintah pusat, kementerian, provinsi mendukung penyiapan sumber daya manusia yang mengelola persampahan, yang memiliki kualifikasi pendidikan, memiliki keterampilan dan keahlian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.